Dan hari ini ada gerakan mendangkalkan Islam, gerakan menggoyang keimanan orang Islam supaya tidak yakin dengan imannya dan tidak yakin dengan agamanya. Ada gerakan sekarang mengatasnamakan toleransi. Toleransinya supaya kita ikut agama orang, kan gila itu. Padahal toleransi dalam Islam sudah diajarkan Allah 14 abad lebih, 1400 tahun lebih. Toleransi kita adalah lakum dinukum waliyadin. Kau kerjakan agamamu, ku kerjakan agamaku. Kau jangan campur agamaku, aku tidak akan campur agamamu. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Lakum dinukum. Sekarang dirusak. Yang merusak kiai, bukan orang-orang dongok-dongok. Tahu kalian dongok? Bahasa Medan. Bukan dongok-dongok yang merusak Islam, bukan orang dongok-dongok yang merusak iman. Orang-orang ahli agama, profesor, doktor, sanggup dia di TV, di medsos dia bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya Polan bin Polan dari organisasi Opolan, organisasi ini, organisasi itu, mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan. Mengatakan selamat hari lahir anak Tuhan, baca bismillah. Apa supaya hukumnya jadi sunat muakkad begitu? Betapa rusaknya hari ini. Berapa rusaknya? Kita semua tahu di dalam Quran Allah mengatakan lam yalid walam, Allah nggak beranak, betul? Dan Allah tidak diberanakkan, betul? Lam yalid walam. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan selamat hari lahir anak Tuhan pakai bismillah. Apa kata ilmu kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ada namanya akidah, ada namanya syariat. Syariat itu pekerjaan, amal, sholat, puasa, zakat, tutup aurat, umroh. Ini namanya syariat. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mabuk, itu namanya syariat. Kalau kita mengerjakan melanggar syariat, baca bismillah. Misalnya begini, udah tahu kita berzina hukumnya haram. Berzina hukumnya apa sih? Apa sih? Yang kuat jawabnya. Haram atau sunat muakkad? Yakin? Saya tanya lagi, berzina hukumnya apa? Kalau kita sudah tahu berzina hukumnya haram, kemudian kita masuk kamar hotel, bawa gadis, bawa perempuan pelacur. Jangan kasar-kasar lah Ustaz, jangan bilang pelacur kasar kali Ustaz. Jadi apa namanya? PSK, pekerja seks komersil. Ya kapan pula dia bayar pajak? Kok dibilang pekerja dia nggak bayar pajak? Betul? Pelacur, ya memang pelacur lah, yang halus dikit. Oh kalau orang Medan dibilangnya lonte. Apa katanya? Orang sama manusia bejat kok halus-halus, giliran sama ustadz kasarnya bukan main. Kadron, ustadz kadal gurun. Ustadz dibilangnya kadron, ustadz abal-abal, ustadz pemecah belah NKRI, anti persatuan. Kalau ustadz dimaki-makinya, giliran pelacur dihalus-halusi. Ini zaman sudah gila, betul? Betul? Jangan kita ikut gila. Sekarang baru saya tahu kenapa nenek-nenek kita dulu kalau orang bejat gelarnya itu memang menjijikkan. Lonte, kan jijik kita. Supaya kita jangan jadi itu, betul? Kalau diganti pekerja, bolehlah sekali-sekali ya. Kepepet gak ada duit, kerja ya. Kemana? Malam-malam Bu, kerja. Kerja apa? Komersil. Komersil apa? Komersil seks.
Kok dihalus-halusi manusia bejat, giliran ustaz aja dicaci maki. Ustaz Tengku Zulkarnain, ustaz abal-abal, modal jubah sama serban jadi ustaz. Ustaz Somad abal-abal. Mana ada ustaz palsu? Kalau polisi palsu 6 bulan baru ketangkep. Tentara palsu kemarin 7 tahun baru ketangkap. Kalau ustaz palsu belum amma ba'du udah ketangkap, baru mulai alhamdulillah la kalau kata ila billah, udah ketahuan. Betul. Dibawanya pelacur ke kamar hotel, dia tahu berzina haram, dia tahu, dibawanya pelacur. Waktu dia mulai berzina itu, dibukanya baju perempuan itu, dibacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia lakukan perzinahan. Dia bukan kena dosa zina saja, dosa zina udah pastilah orang dia lakukan. Selain itu imannya batal, dia jadi murtad. Imannya batal, dia jadi murtad. Seluruh amal kebaikannya seumur hidup dihapus, dan dia wajib tobat dengan mengucap syahadat lagi, tajdidul iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dia diterima lagi jadi orang Islam. Karena apa? Karena melakukan zina yang sudah tahu dia dilarang Allah, hukumnya haram, dimulainya dengan membaca murtad. Sudah tahu mencuri haram, dilihatnya di atas meja ada HP orang, nggak ada orang, bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan sekedar mendapat dosa mencuri, tapi juga imannya dan dia dihitung murtad. Itu syariat. Bagaimana akidah? Sudah tahu dia Allah itu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah saja tempat menggantungkan harapan. Lam yalid walam yulad, Allah nggak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang mirip dengan Allah, nggak ada yang serupa dengan Allah, tak ada yang semisal pun dengan Allah. Tak bisa Allah digambar, betul nggak? Tak bisa Allah dibikinkan patungnya. Tiba-tiba dia bilang bismillah, dengan ini saya mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan. Murtad apa enggak? Murtad enggak? Ini ceramah direkam. Kalau tidak senang, balas. Jawab ceramah ini dengan hujah yang sama, betul enggak? Pakai dalil-dalil juga. Ada yang mengatakan saya ini cuma ngomong Tuhan lahir, itu mulut saja, akal saya nggak ikut, hati saya, iman saya enggak. Ini cuma mulut aja, sosiologi aja, basa-basi, dalam Islam lain. Kalau munafik lain lah. Kalau munafik kan memang lain di mulut, lain di hati. Munafik nggak Islam, munafik orang kafir, jasadnya aja Islam, hatinya kafir. Kalau orang Islam mengaku beriman, bicaranya itu harus diikat dengan akal dan diikat dengan karena ada malaikat yang mencatat omongannya, namanya kiroman katibin raqib atid. Apa yang kita ngomong ini dicatat, betul nggak? Betul. Mana bisa kita ngomong nggak pakai akal, apalagi nggak pakai iman? Kita ngomong alam semesta begini banyak, miliaran bintang, kurasa kalau satu Tuhan ngaturnya repot. Astagfirullah, ini orang nur, dicatat kiraman katibin. Ya main-main. Kalau ada orang bicara, saya cuma bicara mulut, akal nggak ikut, hati nggak ikut, iman saya nggak ikut, itu cuma 2 orang. Kalau tidak mabuk, gila. Kalau tidak mabuk, kalau orang mabuk memang nggak pakai akal, minum tua dia, mabuk dia, lewat perempuan di suitnya, adik, kata datang perempuan tuh, apa adik-adik kau?
I love you baby. Come on, I love you baby. Saya ini lagi jomblo, mari kita menikah. Perempuan itu pun senang, diambilnya HP, direkamnya. Jadi kita nikah bang, nikah, I love you so much. You just have to understand that I love you baby. Direkam kawan. 1 jam kemudian sadar dari mabuknya, ada nenek-nenek di sebelahnya. Kamu siapa? Oh saya Nelly. Nelly, iya nenek lincah. Umurmu berapa? 83 tahun. Kok nenek ada di sini? Tadi katanya mau kawin sama saya. I love you baby. Mana ada? Ini rekamannya, dilihatnya. Betul. Dia bilang Pak, saya tadi lagi mabuk nek. Akal saya nggak ikut. Kalau orang mabuk omongannya nggak sinkron akal dengan mulutnya, wajar mabuk, betul. Yang kedua, yang omongannya nggak nyangkut akal dengan iman, itu orang gila. Kalau gila memang asal bicara namanya gila. Satu hari di rumah sakit jiwa, datang dokter kerja pagi-pagi jam 8. Ternyata ada pasien yang sedang dirawat karena gila, duduk di kursi, mancing di ember, mancing ikan di ember, bikinnya ember diisinya air, dia mancing serius, khusyuk dia mancing itu, tak bergerak. Dokter heran, dilihatnya ember. Kata dokter, Polan lagi ngapain? Diam. Polan lagi ngapain nih, dokter nanya nih. Diam. Diliriknya pun nggak dokter tuh. Lagi mancing ya, kata dokter. Lama-lama capek juga dokter tuh. Ya begini aja Polan, teruskan mancing. Dokter mau masuk kamar kerja dulu ya. Cuman dokter pesan, kalau dapat ikan bagi dokter. Diam. Begitu dokter pergi, baru dia melirik. Dokter gila. Mancing di ember kok dapat ikan. Namanya gila. Betul nggak? Udah tahu dia mancing di ember nggak dapat ikan, dia mancing. Memang nggak nyangkut omongannya dengan akalnya. Kalau ada orang bilang selamat hari Natal, saya cuma mulut saja, akal saya enggak, hati saya enggak. Kalau nggak mabuk gila. Setuju? Jangan diikut orang begitu.